kan sekarang? Sudah kenal dong. Kenapa Tante Yu nggak ada hari ini? Oh iya. Kenapa ya? Dikasih apa ya? Kita tahu ini apa ya hari ini? Ya. Kalau boleh tahu ada apa ya Tante ya? Nah begini, sekarang bulan apa yuk? Februari. Kalau bulan Februari ada apa kira-kira? Ada yang ulang tahun. Ada ulang tahun. Betul. Kalau PA ulang tahunnya bulan apa? Nah sekarang bukan September ya. Sekarang Februari adalah hari ulang tahunnya kaum ibu, kaum perempuan. Nah, jadi yang merasa ibu-ibu bulan ini ulang tahun, bulan Februari. Tepatnya tanggal berapa sih tahu? Ada 18. Ceritanya makanya kenapa hari ini Tante Yuka ada di sini? Kok tumben bergabung dengan kakak Asa? Iya. Jadi semuanya. Itulah perkenalan hari ini ya, tadi. Jadi ulang tahun PKP, makanya hari ini ada Tante Yuka bergabung dengan kita. Ada yang istimewa juga nantinya. Hari ini Tante Yuka mau membawakan firman untuk kita loh. Nanti kan ya firmannya jangan kemana-mana. Semangat untuk beribadah, oke? Adik-adik, kita sudah perkenalan tadi sama Pak Yang Firman. Nah, mari kita masuk dalam ibadah kita. Sebelum kita memulai, kita akan menyanyikan Mars PA terlebih dahulu. Ayo adik-adik kita berdiri dengan sikap yang sempurna. Kita akan menyanyikan Mars PA. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan
pagi yang indah ini, di pagi yang mulia ini Bapa, kami datang sujud kehadirat-Mu untuk mengucap syukur segala berkat yang Engkau curahkan kepada kami, sehingga hari-hari kami dapat terlewati dengan baik seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami ini menjadi ibadah yang berkenan terhadap-Mu Tuhan, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati kami satu persatu dengan berkat Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah, tiba saatnya kita mau membaca Mazmur. Nah, pembacaan Mazmur pagi hari ini terambil dari Mazmur 119, ayatnya yang ke-161 sampai 168. Kakak ulangi ya, Mazmur 119, ayatnya yang ke-161 sampai dengan ayatnya yang ke-168. Nah, Kak Orfa akan membaca yang menjorok keluar, sedangkan adik-adik bersama Kak Susi yang membaca yang menjorok ke dalam. Nah, kita mulai ya dari ayat yang ke-161. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, Tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. aku gembira atas janji-Mu. Seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta. Tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu. Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan, datang lagi kepada Tuhan dengan lagu Bapa Aku datang padamu. Bapa, aku datang
Puji Tuhan, luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, kini tiba saatnya kita akan membaca Alkitab, di mana pada hari ini terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Diulang ya, yaitu dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8. Sudah siap semuanya? Nah, kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Oke? Kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di pagi hari yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Dan kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih boleh memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membacanya, kami bukan hanya mengerti, terlebih kami boleh melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengar. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 8 yang menyatakan, Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pemilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengarkan firman Tuhan kali ini, tetapi boleh menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin anak-anak heran ya, kok Tante Yuka yang bawa firman? Nah, begini ceritanya. Sekarang kan bulan Februari. Kita tahu semua bahwa bulan Februari ini adalah hari ulang tahun kaum perempuan. Tepatnya pada tanggal 18 Februari. Nah, dalam rangka hari ulang tahun itu, oleh sebab itu Tante Yuka diminta untuk membawakan firman pada pagi hari ini.
Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita kembali kepada bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang apa? Ya, bagus. Tentang Rasul Paulus. Siapakah itu Rasul Paulus? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Begini ceritanya ya. Rasul Paulus itu adalah seseorang yang dalam hidupnya itu takut akan Tuhan. Dia, dalam hal ini Rasul Paulus, selalu bersemangat atau mempunyai semangat di dalam memberitakan nama Tuhan Yesus bagi orang lain yang ia jumpai. Ketika itu, ia berada dalam penjara karena nama Tuhan Yesus yang ia beritakan tersebut. Nah, dalam situasi yang demikian, tidak mengurangi semangat Rasul Paulus untuk memberitakan siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengirim surat kepada mereka. Salah satu jemaat yang Paulus kirimkan suratnya yaitu Filipi, seperti yang kita baca pada pagi hari ini. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, melalui perikop bacaan kita kali ini, kita dapat mengetahui Rasul Paulus bersyukur sekali ketika mengingat keberadaan jemaat Filipi. Mengapa Paulus bersyukur? Nah, Paulus bersyukur karena apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi memberi dampak yang baik bagi banyak orang, memberi dampak yang positif bagi jemaat dan juga bagi masyarakat. Iman percaya jemaat Filipi mereka nyatakan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kehadiran mereka memberi berkat tersendiri bagi setiap orang yang mereka jumpai. Jemaat Filipi ini dalam kehidupannya selalu mencerminkan akan kasih Allah. Hal inilah yang membuat Paulus merasa sukacita, dan Paulus bersyukur sekali atas kehidupan jemaat Filipi tersebut. Jadi di dalam kehidupan jemaat di Filipi itu, mereka selalu mencerminkan apa yang dimau Tuhan dalam kehidupannya. Hidupnya selalu rukun, saling mendukung, saling menopang, saling menolong satu sama lain. Hal inilah yang membuat Paulus itu merasa sukacita sekali, bersyukur sekali atas apa yang sudah dilakukan oleh jemaat di Filipi. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukan hanya Paulus yang menjadi saksi Tuhan atau menjadi jalan bagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau menyampaikan kasih Allah. Kita juga, tante dan juga anak-anak semuanya, bisa juga menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan merasa, adik-adik aku tante, aku masih anak-anak, aku masih kecil, mana bisa. Nah, bisa ya, walaupun kalian masih anak-anak, kalian tetap bisa menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kalian, dalam kehidupan kita, kalian dan tante. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan melakukan kehendak
kita sehari-hari. Kita tampakkan hidup kita dalam perbuatan, dalam pikiran kita, dalam tingkah laku kita. Itu semua kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus atau anak-anakku sekalian, jemaat Filipi ini memberi teladan bagi kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dari hal yang sekecilnya saja, misalnya di rumah, orang tua memerlukan bantuan anak-anak sekalian. Nah, bagaimana sikap anak-anak? Harusnya yang memberi pertolongan atau membantu apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, dengan apa yang kita berikan kepada orang tua, bantuan itu, otomatis orang tua akan merasa senang, akan merasa sukacita, dan kita bisa bersyukur atas semua itu. Senang toh hati kita kalau kita melihat orang tua senang. Bukan hanya di rumah, kalau anak-anak di sekolah bisa juga. Misalnya ada teman yang memerlukan bantuan kita, kita juga apa? Wajib memberikan pertolongan kepada mereka. Tapi dalam hal yang positif ya, bukan yang negatif. Misalnya nyontek. Nah, kalau di sekolah nyontek kan nggak boleh, ya toh. Jadi jangan dilakukan hal seperti itu. Nah, di sini kita memberikan pertolongan itu bukan hanya kepada saudara kita saja, kepada teman-teman kita yang kita kenal saja, tidak. Tetapi pertolongan itu atau bantuan itu sebaiknya kita berikan kepada semuanya, sesama kita yang membutuhkan. Nah, dengan demikian, kalau itu semua bisa kita lakukan, hidup kita akan boleh berkenan di mata Tuhan dan bisa berguna bagi sesama kita. Kita bersyukur sekali karena apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena punya Tuhan yang luar biasa yang sudah memampukan kita, tante dan anak-anak sekalian, untuk boleh menjadi saksi Kristus, untuk boleh menjadi alat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, hidup kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang membawakan tadi? Tante Yuda. Masih ingat kan adik-adik siapa yang membawakan? Nah, adik-adik, Tante Yuka tadi berfirman tentang mengucap syukur. Mengucap syukur itu bukan hanya apa? Menerima kita mengucap syukur, tetapi kita harus memberi juga. Iya, benar. Kita harus mengucap syukur karena kita bisa memberi. Nah, ayo adik-adik, kita harus mengucap syukur juga ya, bukan karena ya Tuhan kasih ini ke saya. Nah, boleh kita mengucap syukur, tapi kita juga harus
Mari kita berdoa. Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman yang indah yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada pagi hari ini. Mampukan kami masing-masing Tuhan untuk boleh mengerti, boleh memahami firman ini. Terlebih-lebih kami boleh memperlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kehidupan kami boleh senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa buat negara yang kami cintai, di mana pada saat ini banyak sekali pergumulan yang harus dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Mampukan para pemimpin kami untuk boleh mengatasi semua permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, khususnya untuk kabupaten dan juga kota Probolinggo. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada, beri kemampuan kepada mereka sehingga mereka boleh membawa kabupaten dan kota Probolinggo ke arah yang lebih maju lagi. Di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung seperti saat ini, di tengah-tengah bencana virus corona saat ini, kiranya Tuhan memampukan para pemimpin bangsa kami untuk boleh mengatasi semuanya ini, sehingga bangsa kami segera pulih seperti sedia kala bebas dari virus corona ini. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat gereja kami, khususnya GPIB Immanuel Probolinggo. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami, memberkati Ibu Pendeta, para presbiter, keenam pengurus pelkat, semua komisi yang ada. Tuhan memberkati mereka satu persatu, memampukan mereka untuk mereka boleh bersatu padu, membawa gereja ini ke arah yang lebih baik lagi. Berkatilah program yang ada, yang sudah tersusun, sehingga semuanya itu boleh terlaksana dengan baik. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak layan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada mereka, memberikan sukacita kepada mereka, agar di tengah-tengah sakit penyakit yang mereka alami, mereka boleh merasakan bahwa campur tangan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah lepas meninggalkan mereka. Dan kami juga berdoa buat anak-anak yang sedang bersukacita karena ulang tahun pada hari ini atau minggu-minggu ke depan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka satu persatu, menyempurnakan sukacita mereka, sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, untuk anak-anak yang masih dalam pendidikan, kiranya Tuhan juga memampukan mereka, memberikan kepandaian, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh mengikuti pendidikan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik pada anak-anak semua, pada kami semua sebagai orang tua, sehingga dengan kesehatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, kami boleh pakai untuk menjalani kehidupan kami yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga bersyukur atas kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami pada saat ini untuk boleh bertemu dengan anak-anak kami. Kami bersukacita karena kami bisa bersama-sama dengan mereka pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama
jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah saatnya untuk kita memberikan persembahan. Siapkan dulu persembahannya ya. Persembahannya sudah terkumpul. Bisa minta tolong mama, papa untuk mengantarkan ke kantor gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan lagu Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berpisah. Nah, tapi kita udah boleh sedih ya. Kita harus tetap semangat. Minggu depan kita akan berjumpa lagi untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyi Yesus menginginkan daku. Dimana
Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kasih penyertaan-Mu serta Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun dan membimbing kami sehingga kami dapat datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati apa yang telah kami lakukan untuk-Mu sehingga dapat berkenan padamu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah-ibadah kami yang selanjutnya. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.